Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review, kembali ke acara eksklusif question and answer di mana gue pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian via Saweria. Jadi kalau misalnya kalian pengen dijawab seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Karena ya, ini udah akhir tahun dan makin lama makin banyak banget ini kirim ke gue belum tentu bisa jawabin komentar-komentar kalian di di kolom komentar. Tapi kalau via Saweria, kayak apapun kondisinya, gue lagi di luar, segala macam, gue pasti bakal berusahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama dari username Arpeggio. Saran ayam under 8 juta buat vokal cowok bisa maju cukup signifikan walaupun recordnya agak mundur. Seperti lagu dari Vaundy, Hanauta, Tuning Fan. Nah, gue udah coba nih, Vaundy ini masalahnya suaranya tuh nggak tebel-tebel amat. Jadi bukan vokal cowok yang berat ya. Di sini jadi yang perlu dimajukan yang memang sekitar 2-3 kHz, dan kalau sekarang ini jarang yang sebenarnya tuningannya maju-maju banget vokalnya. Kalaupun ada ya tipikal tuningan Harmon type di budget segini ya seperti Moondrop Variations. Tapi jujur aja nih, tuningan seperti itu kalau misalnya zaman sekarang dan harganya Variations agak kurang worth it. Jadi gue ngerasa lu butuh satu tuningan yang simply netral aja deh. Cuman bassnya nggak terlalu tinggi, treble nggak terlalu tinggi, vokal upper mid-nya itu ear gain-nya pas. Jadi di sini saran gue adalah either Moondrop Meteor atau High Senior Mega 7. Bisa cek untuk review gue untuk kedua itu untuk plus minusnya. Karena dia upper mid-nya itu ya segitu udah pas, good, dan bass dan treble tidak terlalu maju, jadi lu bisa menikmati vokal dengan jelas di sini, dan teknikalitasnya juga bagus, jadi terpisah dengan baik juga. Cuman ada saran lain, berhubung lu bilang tuningannya fun, cobain juga berarti Punch Audio Martillo, karena dia lumayan ada ear gain-nya cukup dimajuin untuk balancing dari bass yang gede. Karena High Senior Mega 7 ataupun si Meteor itu bassnya nggak gede-gede amat, jadi ya mungkin bisa dicek juga sebagai satu alternatif yang lebih fun ya Punch Audio Martillo. Kemudian dari Farel, Bang saran, saya punya Meteor sama DAC Vio BTR13. Mending upgrade kabel Ferrous Magni C6 dan Moondrop Atami atau upgrade DAC Vio BTR17. Kalau udah pernah ngomong beberapa kali kalau misal lu pengen merubah suatu sistem lu, yang paling terasa berubahnya pasti number one adalah transducer dan kemudian source. Kabel itu nanti-nanti. Karena ada beberapa orang juga nggak bisa ngerasain bedanya kabel. Jadi dari sini jelas adalah upgrade aja jadi Vio BTR17 untuk merasakan bukan cuma secara sound quality yang lebih baik, tapi juga secara power dan secara fungsi yang sudah lebih baik, fitur-fitur segala macam juga lebih baik. Jadi ya buat gue secara fungsi ataupun jump secara sound quality, gue jelas pilih Vio BTR17. Kemudian untuk catatan kaki, Bang rekomendasi kabel replacement untuk Truth Ear Zero Red, preferensi suara clean atau neutral, tertarik sama Nice HCK Red AG, warnanya cakep. Kalau lu pernah beberapa kali ikut question and answer gue, semestinya ya itu udah tahu bahwa gue pribadi bukanlah orang yang suka gonta-ganti kabel, dan kalau misalnya digonta-ganti kabel cuma buat ngecek suara, gue udah pernah mengalami malah ayamnya jadi lecek untuk yang pinnya itu jadi gampang banget lepasnya. Jadi gue nggak pernah lagi untuk coba-coba kabel. Gue pribadi tidak mau untuk mengorbankan ayam gue untuk coba-coba kabel lagi. Kalau misalnya kabelnya suaranya udah cocok di awal nih ya, gue udah nggak bakal ganti-ganti kabel lagi kecuali dia tidak balance, atau maksudnya tidak pakai kabel balance ataupun plug yang berubah, ataupun secara kabelnya terlalu berat atau tidak enak dipakai. Jadinya gue cuma mengganti untuk estetika dan untuk fungsi atau ergonomis. Kalau untuk suara gue nggak pernah bisa merekomendasikan apa-apa, dan gue tidak mau juga merekomendasikan apa-apa karena sensitivity ayam berbeda-beda dan mungkin kabel bisa efeknya berbeda antara satu dengan lain tergantung telinga lu, bahkan ear guide positioningnya aja ganti kabel, ketika ganti juga fittingnya itu juga bisa mempengaruhi suara. Karena itu I don't know. Cuman kalau misalnya yang gue bisa rekomendasikan di under 1 juta yang gue pernah coba dan enak banget fittingnya, kebanyakan orang juga sudah coba dan suka, yaitu seperti C2 dari Verus. C2 yang Magni palingnya, karena warnanya hitam sama red masih cocok lah. Kalau pakai modi yang warna blue agak kurang cocok mungkin. Kemudian dari Ilham Firdaus, Bang ayam-ayam rilisan beberapa tahun lalu kayak STG4P, Blessing 2, Dust, Timeless, Oxygen, Bravery itu masih bisa bersaing nggak sih di harganya? Buat gue jelas sudah tidak. Nih yang gue akan ngomong aja, kalau di bawah 10 juta itu terlalu banyak yang berevolusi, teknikal sudah naik semua, sekarang teknologi sudah maju, lu bisa dapetin harga lebih murah untuk beberapa bahan yang zaman dulu mahal. Gue udah pernah cerita, waktu dulu 1DD 2BA itu 10 juta lebih, sekarang 1DD 2BA lu bisa dapetin literally harga 1 juta kurang. Ya memang gue tahu secara brand dari balancer armature-nya berbeda, cuman maksudnya kalau sekarang ini teknologi sudah lebih mudah didapatkan, lebih murah juga. Jadi umumnya untuk technical dan
tuning bla 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 segala macam di mana 10 juta itu udah sangat bersaing, dan buat gue yang tadi itu nggak bisa bersaing kecuali lu suka sama spesialnya IAM seperti Tanjung Oxygen. Karena Tanjung Oxygen buat gue Harman type yang suaranya bersih kayak gitu, gue belum ketemu penggantinya walaupun udah ada Origin ataupun Vola ataupun First segala macam. Karena simply tonalnya berbeda. Tapi kalau yang Bravery, lalu kemudian STG4P, Blessing 2, itu kan maksudnya udah ada penerus-penerusnya, itu udah semuanya udah buat gue lebih baik Blessing 2 ke Blessing 3 atau bahkan ke Dust, lalu kemudian si STG4P bisa ke Keyboard Astral, itu udah much better buat gue pribadi sekarang. Jadinya ya selain Oxygen, buat gue yang lainnya udah ya simply udah nggak signifikan lah, udah nggak relevan buat zaman sekarang. At least sesuai penilaian gue. Kemudian dari Strat Guy, minta saran dong kalau buat monitoring panggung Odyssey itu atau Luna, kadang dipakai gaming FPS juga sekali. Nah ini jawabannya agak unik, karena kalau misalnya manggung yang dibutuhkan itu sebenarnya dinamika dan juga hentakan. Jadi maksudnya ketika entah lu dengerin cue, entah lu dengerin suara sendiri, atau dengerin teman-teman musiknya itu, lu jadi nggak keteteran kan? Gue bakal pilih mungkin Odyssey itu. Cuman mungkin lu bakal pilih Luna. Yang membedakan gini aja sebenarnya adalah dari fittingnya, di mana Luna itu lebih kedap. Jadinya lebih hening lagi. Suara-suara yang lu dengar itu lebih bagus, lebih kedengaran sebenarnya di Luna. Karena dia bukan cuma hening, tapi juga driver-drivernya yang branded itu punya dinamika lebih baik sebenarnya dibandingkan Odyssey itu. Ya harganya juga lebih mahal kan Luna. Cuman masalahnya karena saking kedapnya, kalau buat gue pribadi secara manggung itu bakal capek dan bikin kuping gue mungkin agak sakit. Jadi gue bakal pakai Odyssey itu untuk penggunaan waktu yang lebih lama. Karena kan lo di panggung nggak cuman sekitar 15 menit, 20 menit, mungkin minimum sejam gitu ya, atau 2 jam bahkan kalau misalnya manggung. Gue nggak tahu sih manggungnya berapa lama. Buat gue Luna walaupun lebih jelas, tapi terlalu pengap, terlalu kedap untuk gue pakai waktu lama, sedangkan Odyssey itu walaupun less resolving secara hentakan segala macamnya kalah dari Luna buat gue secara penilaian gue. Cuman masalahnya fittingnya jauh lebih enak dan suaranya lebih all round, mungkin lebih all round karena bass dynamic drivernya yang juga orang kebanyakan suka gitu. To be honest, itu pertimbangan aja. Kalau lu tahan dengan pengapnya, kedapnya, sebenarnya Luna better. Lalu kemudian dari tukang genteng, kira-kira upgrade atau sidegrade dari Studio 4 apa ya, nyari yang vokalannya enak buat lagu-lagu worship sementara ngelirik RSV Mark II atau Dunu 242. Nah kalau misal untuk vokalan doang, gue rasa Dunu 242 itu better choice sekarang. Tapi jujur aja nih, udah punya Studio 4, gue jadi nggak yakin itu bakal significant upgrade. Cuman sesuatu yang berbeda karena breathiness dari upper treble lebih terasa. Studio 4 kan somehow closer to neutral suaranya, jadi nggak ada terlalu bumbu-bumbu apa-apa yang gimana-gimana. Nah kalau RSV Mark II itu suaranya jauh lebih ngebass, jauh lebih megah suaranya. Tapi dengan tambahan bass segitu banyak, gue nggak tahu apa kalau lu udah cocok sama Studio 4, mungkin lu nggak terlalu cocok sama RSV Mark II. Cuman gue harus ngomong kayak gini dulu, RSV Mark II itu salah satu IM yang perlu diganti ya tips bawaannya, misalnya pakai Origin atau misalnya pakai soft ears yang UT, itu bakal jauh lebih bikin dia unleash lagi secara technicalnya. Tapi gue harus ngomong juga, ini gue nggak ngerti nih maksudnya worship seperti apa nih. Kalau misalnya worshipnya itu yang vokalan doang, gue nggak tahu. Kalau misalnya worshipnya semacam JPCC atau tour worshiper yang kesannya live recording, mereka lagi lagi konser gitu ya, semacam konser. Ya jujur aja gue lebih suka RSV Mark II karena megahnya, lalu environment-nya itu atmosferiknya lebih dapat di RSV Mark II dibandingkan Dunu 242. Tapi kalau vokalan doang nih, Dunu 242. Kemudian dari Asazain, bukan Assassin ya, Asazain. Bang, gimana perbandingan antara K-Fine Quasio and Clean Ear Daybreak secara tonality, timbre, and technicality-nya? Secara timbre gue masih ngerasa si Daybreak better. Dengan microplanernya somehow less gritty rasanya. Kalau misalnya dengan Quasio itu seperti lebih kayak lebih kayak nya itu kayak berpasir lah, gue bisa ngomongnya itu kayak treble-nya itu timbre-nya masih lebih sedikit kasar, lebih rough. Sementara Daybreak walaupun gue nggak bilang ini natural banget, tapi at least microplaner itu timbre lebih berasa lebih smooth and more natural. Sementara untuk tonality-nya ya jelas berbeda, di mana K-Fine Quasio lebih berasa energik, lebih agak berasa V-shape, sedangkan Daybreak ya neutral with bass boost. Vocal to treble-nya buat gue spot on, quite neutral, cuma ada tambahan bass yang cukup asik aja. Jadi gue bisa bilang ya Quasio mungkin sedikit lebih megah, tapi Daybreak berasa lebih normal dan bisa lebih disarankan untuk berbagai macam genre. Kalau misalnya technicality-nya buat gue simply on the same level. Quasio itu di harganya itu bisa ngelawan yang 2,5 juta, 2,6 juta, 2,7 juta, itu dia bisa ngelawan, megahnya tetap berasa. Kalau Daybreak ya simply setara aja, dengan catatan gue udah pakai dengan source gue dan juga gue cek lagu yang megah, cek lagu yang rumit.
Buat gue, simply they are on the same level. Lalu dari Pena Merah, tolong pilihin kok, menurut lo Zigat Luna plus iBasso DX180 atau dengan Vio M21, hasil setup suara DLL sesuai yang Koko inginkan saja. Kalau gue pribadi bakal tetap pilih Vio M21, karena Vio M21 tuh lebih ada energinya, sementara Zigat Luna itu kan memang a bit neutral-ish lah sensasinya kalau misalnya lu nggak terbiasa sama yang full BA begitu. Dimana di X180 mungkin agak berasa lebih kering, sementara di Vio M21 mungkin less detail a bit, cuman lebih kayak nyambung aja secara gabungan suaranya tuh lebih oke, lebih buat gue lebih kohesif suaranya, jadi lebih natural dan lebih bisa all-rounder menurut at least my playlist. Kemudian dari Anak Baik, kok menurut lu mending beli Edition XV atau nambah 3 juta ke Aria Stealth? Secara technical better mana? Buat gue jelas lebih baik Aria Stealth. Itu dia lebih bening, secara resolution jelas lebih baik, juga berasa stage, berasa somehow lebih luas dan sedikit lebih tinggi. Tapi kalau disuruh milih, gue lebih suka Edition XV. Kenapa Edition XV? It's closer to my preference of neutrality. Sementara yang Aria Stealth itu berasa lebih lebih bright. Simpelnya masih ala tuningan Hi-Fi Man yang lebih dulu sebelum Edition XV ataupun sebelum Aria Unveil. Jadi gue pribadi prefer yang lebih natural dulu. Nanti mungkin bisa dibilang deck M-nya atau source-nya yang di-upgrade. Tapi tuningannya dulu yang bener gitu. Kalau Aria Stealth, masalahnya EQ-nya kalau untuk stereo gue masih agak banyak, atau misalnya pakai tube M. Ya anyway, itu dua pilihan lo. Kalau mau teknikal jelas Aria Stealth. Kalau tuning sebenarnya gue bakal tetap bilang Edition XV itu lebih balance sekarang dan lebih natural juga secara timbre. Dari Malu bertanya, sesat di mid, boleh juga nih. Antara Diablo atau Divine, yang cocok untuk orkestra yang mana kok? Atau ke P50 atau SR9? Kalau buat gue pribadi, dua-duanya kurang cocok orkestra. Kenapa? Di orkestra itu gue nyari gregetnya, megahnya ketika dia wah gitu, dia di bagian yang refrainnya itu banyak alat musik tiba-tiba masuk, biasanya tuh banyak violin, banyak brass music juga, brass instruments juga, lalu kemudian juga banyak yang percussion tiba-tiba main. Nah buat gua untuk dengerin si lagu-lagu seperti ini, Diablo sama Divine, itu agak terlalu smooth di area treble-nya, agak terlalu nyantai di area treble-nya, kurang gigit, kurang megah jadinya. Kalau buat gue pribadi, ini udah harga sampai sekitar 3 jutaan ya. P50 pun buat gue terlalu nyantai di area treble, dia bagian upper mid-nya yang lumayan prominent. Kelihatan di frekuensi response-nya juga. Jadi kalau di masa udah nyampe budget sekitar 3 jutaan, mungkin yang gue pilih adalah justru seperti Timeless 2. Buat gue tuh lebih gigit, lebih megah lagi, walaupun less smooth ya dibandingkan beberapa tadi, kalau mau planar. Nah kalau nggak mau planar, mungkin my personal choice will be Odyssey. Odyssey atau Odyssey 2. Odyssey sebenarnya sedikit lebih megah, tapi Odyssey 2 kalau misalnya buat dengerin lagu-lagu lain selain orkestra, itu lebih all-rounder dengan sama-sama megahnya. Cuman Odyssey yang biasa tuh karena vokalnya sedikit lebih mundur, jadinya kayak lo lebih bisa ngerasain treble sama bassnya yang lebih megah untuk orkestra. Buat gue orkestra sedikit lebih megah Odyssey yang biasa, tapi kalau all-rounder Odyssey 2 itu pertimbangan beberapa. Ya paling itu sih beberapa yang gue bisa sarankan. Divine and Diablo buat gue pribadi kurang buat orkestra. Lalu dari Ayam Berkokok, kok untuk denger lagu Oppenheimer American Prometheus, budget minimal buat headphone berapa juta? Kalau di pair Hibi R4 apakah cukup? Kalau misalnya buat gue suka lagu-lagu Ludwig Göransson ini juga, gue suka lagu-lagu dari Oppenheimer ya. Itu megah dan kayak intense build up-nya tuh mantep banget. Nah buat gue di sini, kalau minimal budget, gue sendiri bakal pilih level Sundara. Itu berarti levelnya berapa? 5 jutaan ya. 5 jutaan kalau second mungkin 3 jutaan lah. Gue bakal pilih planer yang punya teknikalitas tinggi dan berasa gigit di area treble. Karena di sini kan juga banyak main violin, lalu kemudian dum-dum-nya gitu juga berasa. Gue bakal pilih starting from Sundara, tapi gue source-nya gue rasa Hibi R4 agak kurang cukup sih. At least enaknya udah berasa. Cuman kalau mau lebih maksimal, cobain kalau misal lu bisa kayak semacam DX5 2 dari Topping, itu bakal jauh lebih megah lagi, atau bahkan di pair sama yang ada tube amp-nya. Wah, itu Sundaranya jadi lebih berbobot lagi, jadi wah megah banget dah di lagu ini. Kalau buat gue sih starting from Sundara atau Hi-Fi Man Line di budget sekitar segini. Kemudian pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini dari Budi Bedi. Bang Mike, dan dinamika lagu sama emosi lagu samakah atau beda? Nah di sini kadang ada samanya ada bedanya. Kalau kita ngomongin soal kemampuan IEM atau kemampuan transducer, dinamika itu adalah lonjakan desibel. Jadi kalau misalnya desibelnya lagi pelan ataupun tiba-tiba nonjok, itu dia
berasa banget loncatannya. Itu perlu kemampuan amplitudo driver yang kayak bagus gitu, kayak loncatannya tuh berasa. Sedangkan dinamika lagu belum tentu. Kadang kayak gue ngomong aja, nih gue ngomongnya suaranya tidak kenceng. Beda sama begini. Tapi ketika gue ngomong kayak gini lalu ada sedikit bisik-bisiknya, itu ada emosi yang terasa. Lihat nih, gue kayak lebih greget tapi gue pelanin suara gue. Nah itu berbeda. Kayak dengerin lagunya Sam Smith waktu dia Writing on the Wall, yaitu kan how do I live, how do I breathe, everything I am suffocated. Itu kan dia malah kayak tiba-tiba sepi gitu, sepi, diem. Tapi dia malah kayak ada sensasi kayak mau nangis atau kayak sensasi penyesalan gitu kesannya ya, di volume yang sedikit. Nah itu dinamika lagu dan emosi lagunya bisa berbeda. Dinamika adalah pengukuran loncat tingginya desibel ketika nyanyi, tapi emosinya itu di desibel yang sama, di volume yang sama, itu bisa berbeda. Jadi bisa berbeda antara dinamika dan emosi. Semoga lo nangkep jawaban gue soal ini. Oke, jadi gitu aja untuk exclusive question and answer kali ini. Jadi thank you for watching and see you next time. Jangan lupa untuk kalau misalnya kalian pengen pertanyaannya dijawab seperti ini, langsung saja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan gue akan jawab di episode selanjutnya. Bye.